Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita, Hedi Prayitno, Menahem Ali Official, Geraha Mu'alaf, dan Geraha Mu'alaf TV. Seperti biasa, setiap malam Jumat kita selalu mengadakan kajian-kajian yang menarik untuk para pemirsa sekalian. Dan pada malam hari ini saya masih ditemani oleh Ustadz Menahem Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya pada pertemuan malam hari ini kita akan menyambung pembicaraan kemarin karena ada seorang ini dia ngakunya sih S2 teologi ya, yang bernama Jimmy Jeffrey. Bapak Jimmy Jeffrey ini mengkritisi ya kajian kita kemarin. Sebetulnya kita ingin Bapak Jimmy Jeffrey ini mau bersedia kita mengadakan kajian akademik ya di sebuah gedung, jadi tidak hanya lewat media online. Kita siapkan ya Ustaz Ali ya, kalau Bapak Jimmy Jeffrey bersedia silahkan dan kita siapkan tempatnya. Mungkin Bapak Jimmy Jeffrey mau menentukan dimanapun kita siap ya, mungkin di Jakarta atau di mana, daripada hanya lewat tulisan, nggak enak, nggak tuntas nanti akhirnya ya. Ya, kita baca saja sebagian bahwasanya Bapak Jimmy Jeffrey ini mengoreksi ya apa yang sudah kita sampaikan kemarin soal silsilah Yesus yang dilihat dari dua kitab suci, yaitu Injil Matius dan Injil Lukas. Mungkin Ustaz Ali sudah membaca ya komentarnya. Silakan Ustaz. Ya, baik. Terima kasih Pak Edi. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa melanjutkan kajian kita. Sebetulnya apa yang saya sampaikan selama ini bisa disebut sebagai hasil kajian riset. Saya tidak berupaya untuk mengedepankan persoalan polemikus. Karena kalau bicara mengenai persoalan polemik itu bicara soal menang atau kalah. Menang. Saya tidak pada posisi itu. Tapi justru yang ingin saya hadirkan kepada para pemirsa adalah bagaimana kita mulai terbiasa untuk melakukan riset dengan berbagai macam data itu. Alhamdulillah kajian kita banyak mendapatkan sambutan dari banyak orang, baik yang muslim maupun yang non-muslim. Meskipun itu tentu saja perlu kajian lebih dalam. Nah, materi yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini masih berkaitan dengan persoalan silsilah atau daftar silsilah Yesus Kristus atau daftar silsilah Nabi Isa alaihissalam. Dan itu saya kira kita tidak bisa merunutnya hanya pada konteks agama Kristen, tapi dalam dunia Islam juga dibicarakan soal itu. Tapi masalahnya ada sesuatu yang penting. Kita harus tahu, kita membahas Injil Matius, membahas Injil Lukas berkaitan dengan daftar silsilah itu bukan dalam konteks mencampuri urusan agama orang lain, bukan. Tetapi justru kita punya hak jawab karena nasab Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga dipertanyakan. Betul. Ya. Itulah sebabnya supaya pembahasan itu betul-betul adil dalam arti konteks akademik itu menjadi acuan utama, maka dari situlah kita mulai berangkat melakukan kajian lebih serius. Nah, oke. Supaya saya tidak banyak memberikan kata pengantar, ringkasnya saya ingin memberikan informasi bahwa soal daftar silsilah atau lebih tepatnya nasab Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus itu memang sejak abad pertama Masehi hingga abad ke-15 Masehi itu belum tuntas. Kenapa saya katakan belum tuntas? Karena tidak ada kesepakatan di antara kesarjanaan Kristen, bahkan di antara para pembesar gereja, bapak-bapak gereja generasi awal, itu masih memperdebatkan mengenai nasab Yesus. Nabi Isa alaihissalam melalui jalur ibunya yang bernama Sayyidah Maryam.
Ini kita belum bicara mengenai nasabnya Yusuf, An-Najjar. Bukan Nabi Yusuf ya, tapi Yusuf tunangan Maria. Sayyidah Maryam. Sejak abad pertama Masehi hingga abad ke-15 Masehi, memang persoalan daftar silsilah Yesus Kristus melalui Sayyidah Maryam itu menjadi perdebatan yang tidak pernah selesai. Tetapi yang harus kita cermati, kita mulai dari abad pertama, abad kedua, abad ketiga, abad keempat Masehi. Sebelum Islam, risalah Nabi kita Muhammad SAW muncul pada abad ke-7. Apa yang terjadi pada abad awal sebelum kedatangan Islam? Kita akan coba membaca buku yang sangat penting untuk dipelajari, dan saya kira ini ada versi terjemahan bahasa Inggrisnya. Dan saya punya dua versi. Ada yang versi bahasa Inggris dan ada yang versi bahasa Arab. Ini kebetulan saya baca yang versi bahasa Arab dari kitab yang berjudul At-Tafsir Al-Masihi Al-Qadim Lil Kitabil Muqaddas. Artinya, ini merupakan komentar atau tafsir kekristenan generasi awal berkaitan dengan kitab suci atau Al-Kitabul Muqaddas, khususnya kitab Al-Ahdul Jadid, kitab-kitab perjanjian baru. Dan lebih khusus lagi bicara mengenai Injil Lukas. Di sini disebut Injil Luka. Jadi ini hanya Injil Lukas saja Tafsirnya. Jadi kitab tafsir generasi awal dari Bapak Gereja abad sebelum abad ke-7, bisa abad ke-4, abad ke-3, abad ke-2 dan seterusnya. Tapi hanya khusus Lukas. berkaitan dengan Injil Lukas. Kita tidak membahas mengenai Injil Matius, karena Injil Lukas itu lebih konsentrasi pada persoalan daftar silsilah. Dan apa yang dikatakan di kitab ini ketika membahas mengenai daftar silsilah, di sini ada sebutan nasabu Yesua. Jadi nasabnya Yesua atau kita menyebutnya Isa. Saudara kita kalau menyebut Isa yang non-Muslim dengan nama Yesua, nasabu Yesua. Di sini ada pembahasan dari bapak-bapak gereja. Salah satunya misalnya ada Origens. Jadi tulisannya seperti ini. Origens. Tapi kalau kita tidak terbiasa dengan tradisi kekristenan Timur Tengah, sulit membaca apa ini yang dimaksud. Nama apa ini? Tapi kalau dibaca ini Origens. Kalau bahasa Indonesia, Origens. Ada juga nama bapak gereja yang disebut Ambrosius. Jadi ini nama-nama bapak gereja generasi awal. Apa yang dikatakan ketika membahas mengenai nasab Yesus atau daftar silsilah Yesus yang termaktub dalam Injil Lukas, ternyata di sini beliau menyebutkan dengan bahasa yang sangat konkret, yakni dengan ungkapan nasabuhu huwa nasabuhu, maksudnya nasabnya huwa nasab Yusuf. Nasabu Yusuf. Nasabnya Yusuf. Jadi yang dimaksud dalam Injil Lukas ini tidak berbicara mengenai nasabnya Yesus Kristus. Nasabnya Yusuf. Tapi nasabnya Yusuf. Nah, kalau ini merupakan pernyataan dari Ambrosius, berarti kita harus validasi apakah pada masa itu ada perbedaan pendapat di kalangan bapak-bapak gereja generasi awal. Ternyata tidak ada. Tidak ada perbedaan pendapat. Minimal saya bisa ambil contoh bapak gereja yang bernama Agustinus, yang hidup pada abad ke-4 Masehi. Kemudian bapak gereja yang bernama Sixtus Julius Africanus, juga hidup pada abad ke-4 Masehi. Kemudian Ambrosius, juga hidup pada abad ke-4 Masehi. Mereka semua satu suara mengatakan bahwa Injil Lukas itu bicara mengenai daftar silsilah Yusuf. Begitu juga Injil Matius, itu juga bicara soal nasabnya atau daftar silsilah Yusuf. Tetapi kalau dalam Injil Matius, sekali lagi, itu
nasabnya atau daftar silsilah Yusuf dari ayah kandungnya, yakni Yakub. Sedangkan yang dari Injil Lukas itu daftar silsilah Yusuf dari ayah secara hukum, yuridis. Karena istri dari siapa itu? Eli di dalam Injil Lukas itu sebagai janda ketika ditinggal Eli meninggal. Kemudian dinikah oleh Yakub, maka lahirlah Yusuf. Itulah sebabnya Yusuf punya dua daftar silsilah. Ada daftar silsilah secara biologis di dalam Injil Matius, dan ada daftar silsilah secara yuridis, secara hukum dalam Injil Lukas. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan nasabnya Yesus secara konkret. Artinya kalau nasabnya Yesus secara biologis itu kan dari Bunda Maria. Jadi di situ tidak ada sangkut pautnya dengan Bunda Maria. Dengan bahasa sederhana, generasi awal, Bapak Gereja generasi awal, tidak ada satupun yang berkata bahwa Injil Lukas itu bicara mengenai daftar silsilah Bunda Maria melalui Eli. Tidak ada satupun. Artinya ini menjadi sebuah rekaman kolektif yang kemudian diwariskan pada generasi-generasi berikutnya. Sampai abad ke-15 Masehi, tidak ada perdebatan. Nah, menarik itu. Kenapa tidak ada perdebatan? Kalau seandainya ada perdebatan, kan berarti ada beberapa alternatif pendapat. Karena yang kita tahu, selama ini dalam dunia kekristenan, saudara kita punya dua pendapat. Bahwa Injil Lukas itu bicara mengenai daftar silsilahnya Maria, ya kan? Ada juga yang mengatakan bukan, itu adalah daftar silsilahnya Yusuf. Itu kan ada dua teori. Tapi masalahnya, apakah dua teori itu muncul pada masa generasi awal atau belakangan? Atau justru salah satu teori itu baru muncul belakangan? Saya harus menjawab dengan apa adanya berdasarkan data-data itu. Bahwa generasi awal itu satu suara, satu pendapat, satu pemahaman. Bahwa Injil Lukas itu berbicara mengenai keturunan atau daftar silsilah dari Yusuf secara yuridis. Bukan daftar silsilah Bunda Maria. Tidak ada pendapat itu. Sama sekali tidak ada pendapat itu. Kalau berkaitan dengan Bunda Maria, itu rujukannya pada Injil Yakobus. Oh, Yakobus. Karena itu berkaitan dengan nama tokoh yang bernama Yoachim. Dan sampai sekarang pun gereja Katolik maupun gereja Ortodok memahami bahwa Yoachim itu adalah bapak kandung dari Sayyidah Maryam. Bukan Eli sebagai bapak kandungnya. Nama Eli kan tercantum dalam Injil Lukas. Tapi gereja Katolik maupun gereja Ortodok itu sepakat sampai hari ini bahwa nama orang tua dari Sayyidah Maryam atau Bunda Maria itu adalah Yoachim. Oh, bukan Eli. Bukan Eli. Kalau Eli itu adalah ayah yuridis dari Yusuf. Coba bayangkan, ini adalah pendapat yang sangat kuno. Pendapat generasi awal dari bapak-bapak gereja. Bayangkan mulai abad awal Masehi sampai abad ke-15 itu tidak ada perdebatan mengenai itu. Nah, kita tahu kapan baru muncul pendapat atau penafsiran yang mengatakan bahwa Injil Lukas itu berkaitan dengan daftar silsilah Bunda Maria melalui Eli. Kapan itu baru muncul? Ternyata itu adalah pendapat yang dimunculkan pertama kali oleh seorang Romo atau oleh seorang scholar kesarjanaan gereja yang bernama Anius Daviterbu. Namanya itu adalah Anius Daviterbu. Beliau lahir tahun 1437 Masehi, meninggal tahun 1502 Masehi. Berarti beliau itu adalah tokoh yang hidup pada abad ke-15 Masehi. Beliaulah yang pertama kali
memperkenalkan tafsiran bahwa Injil Lukas itu adalah daftar silsilah Bunda Maria. Yang awalnya penafsiran itu belum ada. Dan beliau, tokoh yang bernama Anius da Viterbo, itu tokoh yang hidup sezaman dengan seorang uskup yang bernama Uskup Egidio da Viterbo. Beliau lahir tahun 1469, meninggal tahun 1532 Masehi. Berarti sezaman. Bahkan berasal dari kawasan yang sama, yakni kawasan Viterbo di Italia. Hanya namanya beda. Ya. Yang pertama namanya Anius da Viterbo, yang memperkenalkan tafsiran baru mengenai Injil Lukas merujuk sebagai daftar silsilah Bunda Maria melalui Eli, yang sebelumnya tafsiran itu belum pernah ada, belum pernah muncul, belum pernah eksis dalam rekaman kolektif gereja generasi awal. Tetapi pada masa yang sama, ada Uskup Egidio da Viterbo yang menulis terjemahan terjemahan Al-Quran dalam bahasa Latin. Al-Quran? Ya ini Quran, tapi dalam bahasa Latin. Perhatikan ini angka tahunnya. 1518 sampai 1621. Berarti sezaman dengan tokoh gereja yang bernama Anius da Viterbo. Oke? Apa yang ditulis oleh beliau di sini ketika membahas ayat? Pak Edi bisa cek di situ. Surah Ali Imran, surah ketiga ayat 31. Surah Ali Imran. Ayat 31. Surah Al-Imran ayat 31. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Terus ayat berikutnya yang berkaitan dengan ingatlah ketika istri Imran berkata. Ayat berapa itu? 32 atau 31? Cek. Oh, 35. 35. Apa bunyi ayatnya? Ingatlah ketika istri Imran berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernasar kepadamu, apa janin yang di dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu, maka terimalah nasar itu dariku. Sungguh engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Jadi, di ayat itu menegaskan, kalau terjemahan bahasa Indonesia, ingatlah tatkala istri Imran berkata. Oke. Kemudian apa yang dikatakan atau dijelaskan oleh Uskup Egidio da Viterbo, ternyata nama Imran tadi itu disejajarkan atau disamakan dengan Yoachim di sini. Ini ada teksnya. Ya kan? Makanya di sini tertulis Anna Matre Maria. Anna itu Sayyidah Hana. Kalau dalam bahasa Latin disebut Anna Matre Maria. Anna ibunya Maria. Jadi ibunya Maria itu Anna, atau saudara kita orang-orang Katolik menyebutnya Santa Anna. Kalau kita menyebutnya Sayyidah Hana, berarti sama kan antara versi Islam dan versi Katolik. Bahkan juga versi Ortodoks juga sama. Menyebutkan nama yang sama, yakni nama Hana atau Sayyidah Hana. Di sini ayatnya kemudian disebutkan Quando dixit uxor Ioachim. Quando dixit uxor Ioachim. Uxor itu arti harfiahnya istri. Dalam bahasa Latin uxor, dalam bahasa kita istri. Ioachim. Di sini tertulis nama Ioachim, tidak tertulis nama Imran. Artinya apa? Kalau kita membaca karya Uskup Egidio da Viterbo, berarti beliau punya pemahaman. Tapi ini bukan pemahaman pribadi, ini pemahaman beliau pada eranya bahwa Ioachim itu sama dengan Imran. Tokoh yang sama. Hanya saja tradisi ini dikenal bukan hanya dalam konteks kekristenan, tapi juga dalam konteks keislaman. Jadi intinya Imran dengan Ioachim itu tokoh yang sama. Padahal? Ya memang tokoh yang sama.
Jadi Imran dan Yoakhim itu tokoh yang sama. Dan nama Yoakhim tercantum di dalam Injil Yakobus abad kedua Masehi. Dan sampai hari ini pun itu diakui. Nama Yoakhim itu adalah bapak kandung dari Sayyidah Maryam. Bukan Eli sebagai bapak kandung dari Sayyidah Maryam. Tapi Injil Yakobus itu Injil apokrif. Ya, memang Injil apokrif. Tetapi di dalam Injil apokrif itu diakui kebenarannya bahwa tokoh yang bernama Hana dan tokoh yang bernama Yoakhim itu memang betul sebagai orang tua kandung dari Sayyidah Maryam. Jadi di sini ada persoalan pengakuan yang tidak seutuhnya terhadap keberadaan Injil Yakobus. Hanya separuh diterima, separuh ditolak. Berkaitan dengan nama Yoakim dan nama Hana diterima sebagai orang tua kandung dari Sayyidah Maryam, tapi Sayyidah Maryam dipelihara di bait suci ditolak. Meskipun tercantum dalam Injil Yakobus. Ini persoalannya adalah dokumen tertua, abad kedua Masehi. Dan sampai hari ini pun diakui kebenarannya. Nah, kalau tadi saya katakan abad ke-15 baru muncul tafsiran baru dari seorang tokoh gereja yang bernama Anius Daviterbu, yakni abad ke-15, menafsirkan bahwa Injil Lukas itu adalah sebagai daftar silsilah Maria dari orang tua kandung yang bernama Eli, itu betul-betul tafsiran yang sangat baru. Pertanyaannya, kenapa ada tafsiran baru muncul pada abad ke-15? Sebentar, kalau menurut Pak Jimmy Jeffrey itu malah dia menuduh Ustadz Ali ini, dia katakan sampai abad ke-15 itu belum ada yang mempermasalahkan. Dia katakan justru yang belakangan ini tiba-tiba dipermasalahkan. Berarti kebalik ini ya. Ya, memang Pak Jimmy Jeffrey tidak secara terus terang untuk mengungkapkan kepada publik apakah betul sejak abad pertama Masehi hingga abad ke-15 itu memang ada perdebatan di kalangan bapak gereja generasi awal mengenai Eli itu sebagai orang tua Sayyidah Maryam berdasarkan Injil Lukas. Kan tidak ada satupun perdebatan. Kalaupun seandainya ada perdebatan, itu bukan persoalan Injil Lukas sebagai daftar silsilah Sayyidah Maryam, tapi perdebatan mengenai soal ini sebagai daftar silsilah Yusuf atau bukan. Karena kalau generasi pertama memang terjadi perdebatan, tapi berkaitan dengan daftar silsilah Yusuf. Ini sebagai daftar silsilah Yusuf secara yuridis atau secara biologis. Hanya persoalan daftar silsilah Yusuf, bukan daftar silsilah Maria. Karena Maria sudah paten nasabnya dikaitkan dengan Yoakhim, bukan kepada Eli. Kalau Yoakhim itu nanti ke atasnya ke Nabi Daud atau enggak itu ya? Iya, memang ke suku Yehuda. Betul. Dan itu harus kita akui memang. Tapi masalahnya yang menarik, teks yang ditulis oleh uskup yang bernama Egidio Daviterbu itu mengatakan bahwa Imran itu nama lain dari Yoakhim. Artinya dari kalangan tradisi gereja tidak ada satupun yang membantah itu. Apa yang ditulis dalam Quran dengan nama Imran itu memang maksudnya nama lain dari Yoakhim, dan itu pribadi yang sama. Tidak ada satupun, saya tidak menemukan data, bahkan saya sudah obok-obok data itu. Abad ke-7 Masehi, Islam itu kan baru muncul abad ke-7 Masehi. Risalah Nabi kita Muhammad SAW itu kan abad ke-7. Hingga abad ke-15 Masehi, hingga munculnya tokoh yang bernama Egidio Daviterbo, itu tidak ada yang memperdebatkan bahwa orang tua Sayyidah Maryam itu bernama Imran. Tidak ada. Berarti itu sudah clear bahwa Imran itu adalah sama maksudnya dengan
Yoachim. Karena ini kalau tradisi Syria, nama Imran, Amram, dengan nama Yoachim, itu kedua-duanya muncul dalam tradisi Syria. Artinya tidak ada perdebatan, no debate soal itu. Dalam konteks relasi Islam Kristen di situ, nama Imran dan nama Yoachim disepakati bersama. Dan itu merujuk pada satu orang, dan itu orang tua dari Sayyidah Maryam. Sekali lagi, abad ke-15 baru dimunculkan nama baru orang tua Sayyidah Maryam, yakni Eli. Dengan anggapan Eli itu adalah nama pendek dari Eliakim. Sementara nama Eliakim adalah nama lain dari Yoachim. Disamakan. Tapi ini adalah argumentasi yang spekulatif. Argumentasi yang tidak berdasar pada dokumen-dokumen awal. Tapi baru dimunculkan pada era yang baru, abad ke-15, dan itu pun tidak bisa dijustifikasi berdasarkan kajian linguistik. Ini persis seperti persoalan pembahasan dunia Islam yang sekarang lagi heboh itu. Mengenai nama apa itu? Ubaid dikaitkan dengan Ubaidillah, ya kan? Ubaid nama pendek dari Ubaidillah. Ubaidillah adalah nama lain dari Abdullah. Persis mirip tradisi ini. Tapi itu dokumen masa belakangan yang tidak bisa dikonfirmasi. Jadi paksa-paksakan disama-samakan gitu. Saya tidak mengatakan dipaksa-paksakan, tapi saya mengatakan itu dokumen yang sangat belakangan. Dan itu pun spekulatif. Dan sekali lagi, kalau kita rujuk pada John of Damascus, itu bapak gereja generasi patristik. Artinya itu menjadi rujukan semua tradisi gereja. Itu beliau lahir tahun 676, meninggal tahun 749. Beliau itu hidup pada masa kekhalifahan Bani Umayyah. Bayangkan ya, kekhilafahan Bani Umayyah. Dan namanya itu dikenal dengan nama ini. Mansur bin Sarjun. Jadi Mansur bin Sarjun. Nama yang beken, nama yang versi bahasa Inggrisnya itu John of Damascus. Ya. Tapi kalau dalam versi Arabnya dikenal dengan Al-Ma'ruf bil Qiddis Yuhanna ad-Dimashqi. Jadi dia dikenal dengan nama Al-Qiddis, itu sama dengan santo. Yuhanna ad-Dimashqi, maksudnya Yohanes dari Damaskus. Beliau sudah menulis buku ini, tapi aslinya dalam bahasa Yunani, tapi sudah diterjemahkan dalam bahasa Arab. Ternyata beliau tidak pernah membahas sama sekali mengenai Imran sebagai orang tua Sayyidah Maryam sebagai sesuatu yang salah. Maksudnya, apa yang dikatakan Quran itu sudah benar. Makanya dia tidak mengkritik. Yang dia kritik adalah mengenai nabi palsu. Jadi Nabi Muhammad dianggap nabi palsu. Hanya itu aja. Tidak membahas mengenai silsilah Maryam. Sama Yusuf itu enggak ada apa-apa. Padahal ketika bicara mengenai siapa yang disalibkan, itu dia bahas. Dikritik itu Quran. Tetapi ketika bicara mengenai Imran sebagai orang tua kandung dari Sayyidah Maryam, dia nggak kritik. Berarti sudah benar. Itu tokoh yang bernama John of Damascus. Itu yang pertama. Tokoh yang kedua, kita bisa lihat Santo Agustinus. Juga tidak membahas mengenai Eli sebagai orang tua kandung dari Maryam. Tapi justru Eli sebagai bapak yuridis dari Santo Yosef. Oke. Hilarius of Poitiers juga sama. Beliau lahir tahun 315 Masehi. Meninggal tahun 367 Masehi. Juga tidak pernah bicara mengenai Eli sebagai orang tua kandung dari Santa Maria. Tapi justru sebagai orang tua yuridis, bapak yuridis dari Santo Yosef. Artinya apa? Data-data ini bicara kepada kita bahwa tafsiran baru itu memang baru muncul abad ke-15 berkaitan dengan nama Eli dikaitkan dengan Sayyidah Maryam. Nah, kenapa bisa begitu? Alasannya sederhana. Karena pada abad ke-12 Masehi, itu dokumen-dokumen Islam, misalnya Sirah Ibn Hisham,
Sirah Ibnu Ishaq, Tarikh At-Tabari, itu diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh orang-orang Kristen pada masa itu. Ketika diterjemahkan, mereka menemukan data. Ternyata nasabnya nabinya orang Islam itu kok lengkap. Sangat lengkap. Bahkan dalam Tarikh At-Tabari, itu namanya detail sekali. Daftar silsilahnya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib ibn Fikhr alias Quraisy bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Udad bin Zaid bin Yaqdir bin Yaqdum bin Hamasah bin Nabat bin Khidar bin Ismail. Jadi antara nabi kita, nabinya umat Islam, dengan Ismail itu kok nyambung semua. Dan itu data-data itu mereka baca dari Tarikh At-Tabari yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Dari situ mereka kemudian gelisah. Ini nasabnya nabinya umat Islam yang dikatakan sebagai superioritas kultur Islam begitu gemilang di Eropa. Ternyata nasabnya Sayyidah Maryam tidak jelas. Karena ketidakjelasan itu, maka mereka mencari cara bagaimana supaya nasab Sayyidah Maryam itu jelas. Maka diambillah data itu dari Injil Lukas. Disambungkan dengan Eli. Padahal itu adalah jalur nasab dari Yosef, bukan kepada Maria. Dengan tujuan apa? Supaya menjadi penyeimbang. Karena nasabnya Nabi umat Islam jelas, mulai dari A sampai Z, nasabnya Sayyidah Maryam sampai abad ke-15, ada nggak urut-urutannya? Tidak ada. Tidak ada. Kalaupun ada itu tidak lengkap. Yang lengkap itu justru daftar silsilah Yosef. Maka disitulah diambil alih nasab itu, dirujukkan kepada Sayyidah Maryam supaya terjadi penyeimbang. Apa maksudnya penyeimbang? Ketika terjadi dialog dengan umat Islam, ya, dengan adanya tafsiran baru itu, maka bertujuan untuk bisa memenangkan dalam perdebatan. Kalau tidak ada daftar silsilah yang lengkap, apakah mungkin bisa terjadi dialog dan bisa memenangkan perdebatan? Ya, sangat sulit. Atau karena dalam budaya waktu itu yang patriar, yang hanya biasanya dicatat melalui dari jalur pria, akhirnya pencatatan Bunda Maria itu terlewatkan atau seperti itu mungkin ya? Ya, tidak bisa ditafsirkan begitu. Pencatatan perempuan, ya, itu memang ada juga dalam Perjanjian Lama. Buktinya nama perempuan muncul di situ, ya kan? Muncul juga, misal Dina sebagai anaknya Yakub, nama itu muncul juga kan? Meskipun secara satu pesan itu hanya disebutkan nama laki-laki, ya kan? 12 nama laki-laki. Tapi nama Dina tetap muncul. Seperti anak Ismail itu juga. Nama Ismail juga nama laki-laki ada 12 orang. Satu orang. Tapi Mehalat juga muncul kan? Jadi kalau dikatakan nama perempuan tidak ada daftar silsilah, itu berarti tafsiran yang terlalu prematur. Memang betul nama perempuan itu adalah nama yang tidak menjadi ujung tombak dalam persoalan hubungan darah, ya, karena nanti akan diikutkan dengan keluarga laki-laki. Ya. Atau kenapa sih orang-orang Kristen ini ngotot untuk menyambungkan silsilah Nabi Yesus, kemudian Maria, kemudian Yusuf ya? Apa ini ada hubungannya dengan nubuatan turunnya Mesias yang keturunan Daud itu mungkin? Ya, persoalan teologis. Jadi persoalan teologis itu yang memicu tafsiran baru bahwa dia harus dari keturunan Daud. Kalaupun tidak melalui daftar silsilah Matius, kan itu menyebutkan ada nama Daud, nama Sulaiman. Lukas juga begitu, menyebutkan nama Nathan, juga merujuk pada Daud.
Tapi itu kan bicara mengenai daftar silsilah dari Yosef, Santo Yosef. Iya. Kalaupun nanti dikaitkan dengan Yesus, toh juga sambung dengan tokoh yang bernama Yoakhim, karena Yoakhim juga keturunan dari Yehuda dan keturunan Daud. Dari garis. Cuma masalahnya itu tidak ada nama-nama secara lengkap. Yang ke Bunda Maria ini. Ke Bunda Maria itu tidak ada nama-nama itu secara lengkap, nggak ada. Kalau Yusuf lengkap. Kalau Yusuf lengkap daftar silsilahnya, baik dari sisi Injil Matius maupun Injil Lukas. Tapi kalau kaitannya dengan Sayyidah Maryam atau Bunda Maria, itu tidak ada nama-nama yang lengkap. Langsung saja potong kompas, ini keturunan Daud, keturunan Yehuda. Atau karena ada tradisi meskipun terputus ya, seperti tadi orang tuanya Yusuf yang ada dua bapak, atau Yesus sendiri meskipun tidak ada hubungan darah dengan Yusuf, itu pun akhirnya dianggap Yesus ini juga sebagai anak angkat atau bapak angkatnya Yusuf itu. Secara apa? Yuridis. Yuridis, betul. Ya, memang betul. Secara yuridis, memang dia anaknya Yusuf. Tapi anak secara biologis tidak. Biologis tidak. Itulah sebabnya orang-orang Yahudi keberatan dengan itu. Karena Mesias itu harus keturunan secara langsung. Ada garis darah dengan tokoh yang berasal dari keturunan Daud. Nah, itulah sebabnya ini ada persoalan teologis yang tidak bisa disatukan. Itu sebabnya Yesus ditolak sampai hari ini. Iya, tetapi dalam perspektif Kristen sebetulnya sudah cukup bahwa Yesus itu keturunan dari Maria secara darah, dan Maria keturunan dari Yoakhim secara darah, dan Yoakhim itu nama lain dari Imran secara darah, dan itu Islam mendukung itu sebetulnya. Artinya apa? Tidak ada problem. Bahkan kalau dikatakan bahwa Yesus itu punya dua jalur, baik dari Lewi maupun dari Yehuda, itu justru ketemunya di Quran ini. Karena tradisi gereja juga menguatkan itu, bahwa Yesus itu sebagai Mesias, itu ada dua jalur, baik itu keturunan Lewi, ataupun juga keturunan Yehuda. Jadi dari pemaparan ini sebetulnya apa yang bisa diambil kesimpulan ya dari perdebatan panjang sampai hari ini, bahkan Jimmy Jeffrey pun sampai hari ini pun juga masih membantah kajian kita. Sebetulnya apa sih motivasi orang Kristen ya untuk menyambung-nyambungkan hal seperti itu ya? Ya, tujuan utamanya jelas Santa Maria atau Bunda Maria harus memiliki daftar silsilah yang lengkap, jelas. Daftar silsilah yang jelas. Sebagaimana daftar silsilah Nabi Muhammad SAW juga jelas. Soalnya ada hubungan darah dengan Yesus ya. Bukan ada hubungan darah. Tradisi Islam itu nasabnya, nabinya jelas. Urut-urutannya jelas. Sayyidah Maryam kok tidak jelas? Maka diambillah pendapat yang meneguhkan bahwa Eli itu orang tua kandung dari Sayyidah Maryam. Padahal itu adalah tafsiran yang baru setelah eksisnya data-data Islam dipelajari oleh tradisi Barat. Artinya sebagai apa? Sebagai bentuk kompensasi, sebagai bentuk supaya nanti terjadi dialog, itu bisa memenangkan perdebatan. Tujuannya ada muatan politik redaksional di situ. Lagi-lagi itu baru muncul abad ke-15. Bukan di abad awal-awal. Bukan di abad-abad awal. Tetapi kalau kita dianggap bahwa Al-Quran itu keliru, kok Sayyidah Maryam atau Bunda Maria dikaitkan dengan Imran. Sebetulnya Imran itu ada dua jalur, dari keturunan Yehuda dan keturunan Lewi. Karena siapapun orangnya, kalau keturunan Harun, itu pasti keturunan Lewi dan keturunan Yehuda. Kok bisa begitu? Silakan Pak dibaca dari Kitab Keluaran, pasal 2, ayat 66, kalau tidak keliru ya. Pasal 2, Kitab Keluaran
Pasal 6, sorry. Pasal 6. Kitab Keluaran pasal 6 Keluaran pasal 6 ayat 22. ayat 22. Dan Harun mengambil Eliseba, anak perempuan Abinadab, saudara perempuan Nahason, menjadi istrinya. Dan perempuan ini melahirkan baginya Nadab, Abihu, Eliezer, dan Itamar. Coba saya tanya Pak Edi. Anak-anak Harun siapa namanya di sini? Mengambil Eliezer, anak perempuan Abinadab, saudara perempuan Nahason, menjadi istri, dan perempuan ini melahirkan anaknya Nadab, Abihu, Eliezer, dan Itamar. Jadi anak-anaknya itu ada 4 kan? 4. Laki semua kan? Nadab, Abihu, Eliezer, Itamar. Ini laki semua ya? Laki semua. Nah masalahnya, istri Harun itu siapa namanya? Mengambil Eliseba. Namanya Eliseba. Eliseba itu anaknya siapa? Eliseba ini anak perempuan Abinadab. Aminadab, bukan Abinadab. Aminadab. Aminadab. Sekaligus Perempuan saudara punya perempuan. saudara laki-laki yang bernama Nahason. Aminadab dan Nahason dari suku apa? Dari Suku Yehuda itu. Oh, iya. Artinya apa? Keturunan Harun, siapapun nanti keturunan Harun, itu pasti keturunan Yehuda. Dan sekaligus keturunan Lewi. Jadi jelas Quran ketika mengatakan kaitannya dengan Harun itu bukan sesuatu yang menyimpang. Dan itu benar. Itulah sebabnya Egidio Daviterbo mengakui Imran itu adalah namanya dari yang mengatakan Yoachim. Maria saudara perempuan Harun itu ya? Iya. Ya, itu yang sering dipermasalahkan oleh orang Kristen. Ya, yang mempersalahkan dan mempermasalahkan itu akibat ketidaktahuan data. Karena memang Harun di sini bukan Harun Musa ya? Bukan. Nama Harun. Itu nama Harun. Orang yang bernama Harun yang sesama dengan Sayyidah Maryam. Tapi bukan Harunnya Nabi Musa. Berarti orang-orang debater Kristen itu ya karena tidak paham. Sama seperti debater Muslim juga sama. Debater Muslim juga seringkali melakukan saudara Harun, Maria saudara kekeliruan ketika menyebut Yusuf suami dari Maria. Bagaimana mungkin Yusuf bisa bersuami dengan Maria? Nabi Yusuf itu hidup pada zaman Nabi Musa. Iya. Zaman sebelum zamannya Nabi Musa. Kok bisa ketemu dengan Sayyidah Maryam? Itu jaraknya berapa ratus tahun. Nah, ini karena sama-sama tidak paham. Dipikir Nabi Yusuf. Jadi antara polemikus Muslim dengan polemikus Kristen itu sama-sama kurang literasi. Iya, harus lebih banyak belajar. Baiklah, saudara-saudara sekalian, menarik ya, sudah kita kupas panjang lebar. Ini sekaligus menjawab bantahan ya dari seorang pendengar, yaitu Bapak Jimmy Jeffrey, seorang teolog yang katanya lulusan S2 dan sekarang sekolah S3 ini. Dan kami undang ya, sekali lagi untuk Bapak Jimmy Jeffrey, kalau Anda belum puas, kita membuka forum dialog, bukan forum dialog lewat online ya, kita ketemu. Nggak usah banyak-banyak peserta, kita ketemu secara privat, dan Anda nggak usah bingung, semua fasilitas kita siapkan. Dan Bapak Jimmy Jeffrey ini sudah kita hubungi ya, sudah beberapa kali saya info. Waktu itu beliau beralasan masih sibuk untuk menyelesaikan studi. Tapi pada malam hari ini saya undang kembali Bapak Jimmy Jeffrey supaya siap hadir, kita dialog dengan Ustadz Menahem Ali ya. Baiklah saudara-saudara sekalian, untuk program Yayasan Pembina Mu'alafah Tauhid ya, kita banyak sekali punya program, baik itu mulai pembelian tanah yang sampai saat ini juga belum lunas, kemudian juga membangun masjid yang saat ini rencananya 2 lantai, juga masih hanya 1 lantai, itu pun belum sempurna ya, karena di depannya juga belum paving dan lain-lain, belum dirata, belum dibeli. Untuk itu, untuk menunjang kegiatan kami ini dan termasuk pembinaan para mu'alaf yang ada di sekretariat kami di Jawa Timur juga membutuhkan banyak dana untuk menyantuni mereka ya. Untuk itu saudara bisa salurkan bantuan saudara sekalian di tagline yang sudah ada di bawah ini di Bank Syariah Indonesia, nomor rekeningnya ada
111888991 atas nama YPM At-Tauhid Jawa Timur. Dan untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah menyumbangkan dananya kepada kami ucapkan banyak terima kasih dan semoga amal ibadah Bapak Ibu sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Ustaz, mungkin ada rangkuman ini dari awal tadi pembicaraan kita. Ya. Yang pertama, daftar silsilah Nabi Muhammad SAW secara lengkap itu sudah ditulis oleh Ibnu Ishaq. Beliau wafat tahun 768 Masehi. Dan juga ditulis secara lengkap daftar silsilah Nabi secara lengkap itu oleh At-Tabari. Beliau wafat tahun 923 Masehi. Berarti abad ke-8 dan abad ke-10 itu betul-betul sudah fix, Sudah lengkap. tradisi Islam berkaitan dengan itu. Tetapi nasab atau daftar silsilah Sayyidah Maryam sampai abad ke-10 pun belum clear. Itulah sebabnya baru abad ke-15 muncul tokoh yang bernama Anius Davitirbu mengaitkan Injil Lukas sebagai daftar silsilah lengkap dari Sayyidah Maryam. Kenapa bisa begitu? Karena pada abad ke-15 itu adalah era superioritas tradisi Islam di Barat. Dan sebagai penyeimbang, maka dimunculkan rekayasa penafsiran baru supaya terjadi dialog dan itu bisa memenangkan dialog ketika berhadapan dengan Muslim. Rekayasa ya? Dan itu abad ke-15. Ada rekayasa itu. Baiklah. Terima kasih ya untuk para pemirsa sekalian dan semoga kajian pada malam hari ini ada manfaatnya. Dan jika Anda belum paham, silahkan Anda putar berulang-ulang. Sekali lagi, kita tidak mencampuri agama orang lain, tetapi murni kajian ini adalah kajian akademik untuk menjawab bantahan. Sekali lagi, untuk menjawab bantahan bahwa mereka juga menyangsikan bahwa Nabi Muhammad itu nasabnya nyambung kepada Nabi Ismail ya. Jadi pada malam hari ini kita membuat pemaparan panjang lebar ini adalah untuk penyeimbang tuduhan terhadap Nabi Muhammad dibandingkan dengan mereka ya. Dan sekali lagi jika kami ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.